Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada perjumpaan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bila tidak punya anak, semua properti dibalik nama ke keponakan istri. Bagaimana hal ini? Apakah dibolehkan? Bahkan selagi pasangan tersebut masih hidup, mereka menafkahi keponakan-keponakan istri dengan mewah, sedangkan saudara-saudara dari pihak suami hanya dibantu secukupnya. Kalau dibuat perbandingan, semisal bisa seperti 1:4, 1 bagian saudara pihak suami, 4 bagian keponakan pihak istri. Mohon pencerahan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu mentaati Allah dan Rasulnya dalam kehidupan dunia kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berbuat baik kepada karib kerabat ini merupakan salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat terkait dengan berbuat baik kepada kerabat. Contohnya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dan memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada karib kerabat, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai bentuk silaturahim, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan hukumnya adalah wajib. Hanya saja di dalam berbuat baik kepada karib kerabat ini haruslah, ya, dengan skala prioritas, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, karib kerabat seseorang itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan dirinya, ya. Maka tentunya itu yang lebih didahulukan daripada yang lainnya, demikian, ya. Bila dibandingkan saudara-saudara dengan ponakan-ponakan istri, maka tentunya lebih didahulukan berbuat baik kepada saudara-saudara ketimbang ponakan-ponakan istri, ya. Mengapa demikian?
karena sesungguhnya ya saudara-saudara ini yang lebih dekat kepada dirinya ya dari sisi kekerabatannya. Maka silaturahim ya ini diwajibkan lebih mendahulukan yang lebih dekat hubungannya dengan dirinya ya, fal adana wal adana, kata Nabi SAW ya, yaitu dahulukan yang lebih dekat kemudian yang lebih dekat lagi, demikian, yaitu dahulukan yang paling dekat, yang lebih dekat, seperti itu ya, jadi berurutan dia. Nah, bukan berarti ketika berbuat baik kepada ponakan istri ini tidaklah dianjurkan. Bahkan ini merupakan bentuk membantu istri untuk bersilaturahim kepada pihak keluarganya. Hanya saja hendaknya kalau ya seseorang itu ingin berbuat baik ya, dahulukan dia berbuat baik, begitu juga menyambung tadi silaturahim ya, dahulukan dia yang lebih dekat hubungan kekerabatannya. Bahkan dahulukan ya dari hartanya. Bila sang suami punya harta, maka sang suami dahulukan ya karib kerabatnya yang terdekat dengannya untuk diberikan. Demikian. Kalau dia memiliki kelebihan setelah itu baru dia berbuat baik kepada ya karib kerabat istri dalam rangka untuk membantu sang istri bersilaturahim. Demikian. Bila sang istri memiliki harta, maka dia minta izin kepada suaminya untuk bisa membantu saudara-saudaranya dalam rangka untuk bersilaturahim juga. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing pihak ini membantu pasangannya untuk ya berbuat baik, dan itu merupakan bentuk silaturahim. Ketahuilah bahwasanya ya silaturahim ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham," dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kalian meminta, dan sambunglah tali silaturahim. Ya, surah An-Nisa ayat 1, demikian. Baik ya. Bahkan fungsi dari silaturahim ini bisa memanjangkan pada usia, demikian pula ini bisa juga ya memudahkan bagi rizki ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi athari falyasir rahimahu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Siapa saja yang ingin ya dipanjangkan pada usianya, diluaskan pada rizkinya, maka sambunglah tali silaturahimnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tapi dahulukan yang lebih dekat dengan dirinya, demikian. Adapun dari sisi besaran harta, maka ini dilihat kepada kebutuhan ya. Bila contohnya karib kerabat yang terdekat itu ternyata tidaklah sebesar ya kebutuhannya dengan karib kerabat yang lebih jauh ya, maka tidak mengapa untuk diberikan lebih besar kepada karib kerabat yang lebih jauh. Demikian, itu tidak mengapa ya, maka dilihat dari kebutuhannya. Jadi besaran yang diberikan ya sebagai bentuk pemberian dalam rangka bersilaturahim, maka ini disesuaikan dengan kebutuhan, demikian ya. Namun tidaklah pantas ketika kita lebih mendahulukan dan memberikan dengan jumlah yang lebih besar kepada ponakan-ponakan istri, sementara ya saudara-saudara sendiri ini kekurangan, kelaparan. Ini tidak benar, kurang tepat dari sisi skala prioritas, demikian. Baik ya, jadi dahulukan yang lebih dekat hubungan kekerabatan kita ya dengan kita untuk kita berbuat baik, dan penuhi ya kebutuhan mereka lebih dahulu ya, seperti itu. Nah, baru setelah itu berbuat baik kepada ya karib kerabat yang lebih jauh, demikian ya. Dan tidak mengapa ya sampai ya membantu pasangan hidup kita, yaitu istri kita ya, di dalam silaturahim istri kepada karib kerabatnya, demikian. Membantu istri di dalam bersilaturahim dengan karib kerabatnya dengan memberi ya harta kepada karib kerabat istri. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan berikutnya. Ada janda menikah dengan duda, keduanya masing-masing membawa anak. Dari harta janda, apakah duda mendapatkan hak waris? Berapa persen? Baik, terima kasih.
Bismillah. Perlu diketahui bahwasanya apabila seorang istri meninggal dunia dan dia memiliki harta, bersama dengan itu dia meninggalkan suaminya yang masih hidup, maka sang suami walaupun dia adalah dinikahi dalam kondisi duda ataupun sang istri yang meninggal itu dalam kondisi janda, maka tetap saja dia berstatus suami. Nah, apabila sang istri meninggal dunia, maka sang suami itu mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri bila sang istri tidak memiliki anak. Namun apabila sang istri yang meninggal dunia ini memiliki anak anak sendiri, anak kandung dari sang istri, ya, maka sang suami yang ditinggal mati tersebut itu mendapatkan 1/4. Nah, ini bisa dilihat di dalam surah An-Nisa ayat 12. Ya, surah An-Nisa ayat 12. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, adik saya rahimahullah meninggal di usia 22 tahun. Beliau rahimahullah belum diakikahi oleh orang tua saya. Jadi beliau mau mengakikahi dirinya sendiri dan menabung uang untuk akikahnya. Namun beliau meninggal sebelum melaksanakan niat untuk akikah tersebut. Apakah boleh saya membuat akikah menggunakan dana yang sudah ditabungnya tersebut, Ustadz? Syukran wa jazakumullahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akikah itu menurut pendapat yang kuat tidaklah berlaku bagi orang yang sudah dewasa. Demikian. Walaupun ada pendapat mengatakan boleh, ya. Begitu juga akikah tidak berlaku bagi orang yang sudah wafat, demikian. Ya, ini pendapat yang kuat. Hanya saja apabila sang adik ini dia pernah bernazar untuk mengakikahi dirinya, maka dia diakikahi bukan berdasarkan zat ibadah akikahnya tapi nazarnya, demikian, ya. Maka apabila ada nazar seperti itu, maka wajib bahkan untuk diakikahi, ya, karena nazarnya, demikian, ya. Nah, seperti itu. Andaikan tidak, maka silakan barangkali untuk melakukan akikah dengan berdasarkan pendapat yang lain, ya. Adapun saya pribadi condong kepada pendapat yang adik ini, ya, diberlakukan sebuah bentuk sedekah yang dikirim pahala kepada adik ini dengan cara contohnya menyembelih seekor kambing yang dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, lalu diniatkan pahalanya untuk sang adik tersebut, ya. Namun apabila sang adik dia bernazar untuk berakikah, maka itu wajib karena nazarnya, bukan karena zat akikahnya, karena beliau sudah dewasa dan beliau sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu salat duhur untuk Urang Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterlambatan. Ya, kebenaran datang dari Allah, maka ambillah kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, yuk mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin. Kita yang ingin dapat sebuah rumah di surga, kita yang ingin mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, kita yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir, mari kita berinfak di jalan Allah dengan cara membangun rumah Allah. Masjid Al-Muwahhidin dalam proses pembangunan. Mari kita berdonasi. Mari kita berdonasi, silakan transfer sebagian rezeki Anda ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.